Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, baik yang ada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya ataupun yang mengikuti acara ini melalui jaringan apa saja yang kami muliakan, mudah-mudahan melalui kajian maghrib ini Bapak Ibu sekalian, iman kita semakin bertambah ya, Insya Allah. Ibadah kita semakin banyak, lalu kualitas seluruh apa yang kita lakukan itu semakin baik. Malam hari ini saya akan menyampaikan kajian tentang jadilah muslim yang bermental nabi ya. Jadilah muslim yang bermental nabi. Judul itu saya pilih setelah mendapatkan inspirasi dari buku yang beberapa minggu yang lalu saya terima dari orang yang umroh, kemudian membeli buku lalu diserahkan saya. Judulnya Tafsirul Ushuril Akhir Minal Qur'anil Karim ya, tafsir surat-surat yang terakhir dalam Al-Quran. Nah, di situ itu ada keterangan. Nah, inilah bukunya ini. Sudah saya baca, tinggal seperempat mungkin, sudah hampir selesai. Buku itu bercerita bahwa setiap muslim itu harus, ya ini saya bahasakan sendiri, ya saya bahasakan sendiri. Setiap muslim itu harus bermental seperti Nabi ya. Nah, bermental seperti Nabi itu seperti apa? Itu ditulis saja Bapak Ibu. Mentalnya itu 3S 1T. 3S 1T. S1 semangat menambah ilmu. Semangat menambah ilmu. Harus semangat menambah ilmu. Membaca buku, mendengarkan pengajian seperti ini, itu semangat menambah ilmu, supaya menambah ilmu. Coba Pak, Bapak kalau sikat gigi seperti apa Pak? Coba Bapak sikat gigi, coba gimana? Anggap saja Bapak sikat gigi seperti apa? Coba Pak, coba gimana? Anggap saja disikat tuh gimana? Coba Bapak coba di situ aja, di situ. Oke, mana Pak? Hah? Sama dengan saya Pak, sama dengan saya. Nah, inilah bedanya orang punya ilmu itu ya. Sikat gigi itu sebaiknya yang kanan dulu. Ayo, semua kan kiri dulu toh? Kiri dulu toh? Ayo, kiri dulu toh? Loh ini toh, karena posisi tangan yang begini kan. Ini pentingnya ilmu itu. Ternyata kanan dulu Pak, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mendahulukan kanan dalam semua kegiatan. Coba. Baru tahu toh? Bapak sikat gigi sudah berapa tahun kayak gitu? Ya, ini pentingnya ilmu itu Pak. Akhirnya Bapak setelah pengajian ini, Bapak lebih mirip Rasulullah dalam hal sikat gigi. Jadi Rasulullah kalau siwak itu kanan dulu baru sih. Jadi iya Pak.
Kemarin kan gini toh, kiri dulu. Ini Pak, orang tahu dan tidak tahu itu memang beda. Orang punya ilmu dan tidak punya ilmu itu beda. Ya Allah, subhanallah. Diterangkan di sini. Jadi semangat mencari ilmu. Upayakan ilmu itu dari yang dibaca. Sekarang Bapak kalau tidak punya duit untuk membaca buku, beli buku ya di internet itu kan ada Pak, buku-buku yang tidak usah dibeli kan bisa buka tuh. Semangat mencari ilmu, masya Allah. Pernah saya ceritakan di tempat ini ya, ulama-ulama yang dulu, ulama yang dulu, seperti bapaknya Syekh Ibnu Taimiyah, kok bisa pinter itu? Gimana ceritanya kok pinter itu? Ya karena mencintai ilmu, Pak. Kalau makan roti, Pak, kalau makan roti, tidak mau roti yang masih lebar-lebar itu tidak mau. Dimasukkan air dulu, lalu roti itu dimasukkan dengan air kan cepat, ya tak? Kalau dikunyah kan lama, betul lah Pak. Ditanya, kenapa kok? Apa gigimu habis gitu? Oh bukan, gigi saya masih utuh. Bukan karena apa? Giginya habis semua itu apa namanya? Ompong, bukan. Saya makan roti saya campur air supaya cepat saya itu makan, cepat baca buku, cepat masukkan apa karbohidrat makanan itu supaya cepat selesai dan saya baca buku lagi. Apa ada di antara sini yang begitu itu? Di sini makan apalagi kepiting itu berapa jam? Nggak mikir bahwa ini jam ini memakan waktu dan umur kita itu habis gini. Sampai begitu Pak mencari ilmu itu. Makanya kita nggak bisa pinter-pinter kayak mereka itu. Kita ini diperlama makanan. Jangan tergesa-gesa, dinikmati. Waduh. Lalu nggak hanya itu Pak, beliau ini Bu ya. Kalau ke toilet itu boleh enggak bawa buku gini? Bawa buku ada tulisan Allah gini, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh toh? Enggak boleh toh? Enggak boleh toh Pak? Enggak. Padahal beliau ini berpikir kalau saya nanti ke toilet, lama-lama di situ kan saya enggak baca buku, bolak-balik baca buku. Kalau begitu bagaimana? Nah ini ngakalnya itu gini. Setiap masuk ke toilet cari orang yang membacakan buku. Selama saya di toilet baca ya halaman ini dan seterusnya ya, saya dengarkan. Haram apa enggak? Yang enggak boleh kan baca, bawa nama Allah. Nah ini orang di luar toilet kok baca. Waktu itu toiletnya mungkin tidak serapat toilet kita ya, rapat ini. Insyaallah. Jadi dia itu sambil buang kotoran, ada output, dia perlu input. Ilmu gini ya Pak, Masya Allah, pinter. Nah ini semangat mencari ilmu. S1 semangat mencari ilmu. Masya Allah. Bahaya loh Pak, orang tidak tahu ilmu itu ya. Tidak tahu ilmu itu berbahaya. Tidak baca buku soal najis, tidak paham. Tidak paham tentang makan, tidak tahu cara-cara makannya Rasulullah, tidak tahu. Jadi ilmu ini akan meningkatkan kualitas ibadah. Ada orang baca buku 1 jam, lalu zikirnya itu 2 jam. Baik mana dengan orang yang
Zikirnya itu 2 jam, membacanya 1 jam. Bu, Pak, yang pertama tadi apa? Zikirnya, sholatnya berapa? 2 jam. Baca bukunya 1 jam. Yang satunya baca bukunya 2 jam, sholatnya 1 jam. Mikir Pak, baik mana? 1 apa 2? Oh Mas, yang kedua. Lebih baik yang mana? Kedua ya. Yang membaca buku 2 jam, sholatnya 1 jam. Betul. Bapak sealiran dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu mengatakan begitu. Orang nulis buku, baca buku itu lebih baik daripada, pahalanya lebih banyak daripada salat sunnah. Nah, Bapak zikir ya boleh, tapi ya setelah itu baca buku gitu Pak. Zikir sana boleh 1 jam 2 jam, tapi baca buku. Gus Baha itu pinternya kayak gitu, Gus Baha itu. Pernah lihat videonya Gus Baha? Hah? Pinter apa enggak? Pinter toh? Pinter mana dengan sampean? Hah? Lah Bapak tahu? Beliau dididik siapa? Beliau dididik oleh Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun itu Pak ya, menurut cerita Gus Baha, kalau ada santrinya zikir lama-lama, dipanggil sama Mbah Maimun itu. Ini cerita Gus Baha, saya nggak tahu. Saya ketemu Yai Mamun berkali-kali pada waktu beliau hidup, tapi saya nggak pernah dapat ceritain. Kalau ada santrinya itu zikir lama-lama, dipanggil, nak, kamu itu dikirim bapakmu ke sini itu supaya kamu dapat ilmu. Nah kalau kamu zikir terus, kapan kamu dapat ilmu? Sana, itu baca buku, ikut ngaji sana, ngaji sana. Gitu. Lahirlah orang-orang pinter yang menyinari dunia, yang membimbing orang, mencerahkan. Orang berpikir yang asalnya itu orang harus membunuh, diberi pencerahan, akhirnya justru menjadi pecinta damai. Masya Allah, begitu ilmu itu Pak. Tak boleh. Begitu Pak ya, ilmu. Abu Darda radhiyallahu an, ini sahabat Nabi juga, Bu. Beliau mengatakan, tafakkuru sa'atin, berpikir tentang keilmuan, mikir apa ini tafsirnya, itu apa, ini apa hadisnya, apa ini, apa kitab ini, Masya Allah. Dibaca 3 kali kok belum paham, baca lagi, barangkali yang kelima paham, kelima Anda baca nggak paham, barangkali nanti ke-20 baru paham. Begitu Pak. Kata Abu Darda, tafakkuru sa'atin khairun min sholati lailatin. Berpikir, menulis di laboratorium, ya, riset, Masya Allah, sampai menghasilkan obat yang bisa menyembuhkan sekian juta orang yang sakit. Itu lebih baik. Di laboratorium itu lebih baik, 1 jam lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Loh, ini. Makanya orang berilmu itu disejajarkan dengan malaikat. Ayo sekarang lihat surat Ali Imran 18. Surat Ali Imran 18. Surat Ali Imran berapa? 18. Bapak ada bawa pulpen Pak? Apa? Ngaji bawa pulpen Pak? Iya. Supaya tidak lupa Pak. Itu. Pak, kalau Bapak bawa pulpen terus tidak jadi ngaji, dapat pahala enggak? Pahala. Berarti Bapak menyediakan pulpen untuk berangkat ngaji itu ada tambahan pahala. Wis gak apa-apa wis. Yang penting diniati ngaji. Ternyata gak sido ngaji, tetap dapat pahala.
Sama dengan sepeda motor bapak itu loh. Sepeda motor bapak di bagasinya tuh dikasih tampar. Tahu tampar toh? Tampar. Dimasukkan di bagasi dengan niat begini. Saya masukkan tampar. Kalau nanti ada orang sepeda motornya mogok, saya tali dan saya tarik. Ayo. Ternyata sampai 3 tahun tuh tidak pernah ketemu. Ayo. Selama dia bawa tali itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala apa enggak? Dapat pahala. Jadi cari pahala itu enggak sulit. Surat Ali Imran ayat 18. Ayo Bu, halo Bu. Dibaca sama-sama ya. Pak, dibaca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Nah, sekali lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mengatakan bahwa Dialah Tuhan yang tidak hanya Tuhan, ada Tuhan lain kecuali Allah. Siapa yang mengatakan tadi? Yang mengatakan siapa? Allah. Coba perhatikan di sini. Siapa lagi selain Allah yang punya tauhid yang seperti itu? Wal malaikah, dan yang bisa mengatakan Allah itu satu. Sudahlah, yang kita mintai satu, ya Allah itu. Kita pasrah kepada Allah, yaitu kita menitipkan istri anak kita, ya Allah satu itu. Sudah, tidak boleh minta lain. Yang bisa begitu siapa? Allah. Yang kedua siapa? Siapa? Malaikat. Ayo, berikutnya siapa? Wa ulul ilmi, orang yang punya ilmu. Jadi bapak-bapak di sini belajar agama begini, masya Allah, malaikat senang, dan bapak orang punya ilmu itu disejajarkan dengan malaikat. Surat Ali Imran ayat 18. Masya Allah. Sudah. Berapa S tadi? 3 S toh? S1 semangat cari ilmu. Sekarang S2 semangat menjalankannya. Semangat menjalankannya. Masya Allah Bapak Ibu. Bapak itu ngaji di Al-Akbar ini sudah berapa tahun? Kalau semua yang Bapak dengar itu dijalankan, Bapak Ibu ini sudah jadi waliullah loh Pak. Ada karomahnya wis. Lah kok begini-begini terus? Karena tahu dan tidak dijalankan. Semangat menjalankan. Insyaallah, semangat menjalankan. Baik mana Pak? Tahu yang sedikit dan dijalankan, dengan tahu banyak tapi tidak dijalankan. Hah? Yang mana? Podo gak bener ya Pak. Sedikit tapi dijalankan berarti kan hanya sedikit toh Pak. Oh saya ini kan nyuruh ilmu yang banyak kok. Gitu. Nah iya toh Pak. Ya Bapak jawab, kan tidak harus milih Pak. Itu. Ini cerdas Bapak, katanya suruh milih, ya saya pilih. Lah wong kedua-duanya gak ada dipilih kok.
Jadi kita ini jangan sedikit ilmunya, sebab kalau sedikit ilmu itu berarti yang diamalkan juga sedikit, Pak. Itu dalilnya orang kadang-kadang ngaji males, Pak. Itu gini, khataman yang penting itu inna a'toina itu diamalkan. Umpamanya males menghatamkan Quran, Pak, dalilnya itu sedikit diamalkan daripada khatam bolak-balik. Umpamanya males saya ngomong, ya males. Nggak boleh ngomong begitu tuh, Pak. Gitu. Nggak usah ditimbang-timbang begitu, timbang-timbang begitu. Ya. Jadi yang baik ya iyalah, Pak, yang ilmu yang banyak dan diamalkan. Masya Allah, Pak, kalau orang itu ilmunya banyak itu ilmu kalau orang banyak itu tidak mudah marah, Pak, sungguh, Pak. Coba sekarang, Pak, bisakah manusia itu memberi hidayah? Ayo, bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Tidak bisa. Loh. Nah, sekarang saya jelaskan. Ini akibat ilmu. Ya, saya tahu karena tadi baru baca, Pak. Betul. Orang tahu dan tidak tahu kan selesai waktu saja, Pak ya. Saya tadi membaca, hidayah itu, petunjuk itu ada dua. Ada petunjuk yang diberikan manusia, ada petunjuk yang hanya diberikan Allah. Hidayah yang ditunjukkan oleh manusia itu yang ngaji ini. Saya memberi petunjuk, Bapak, sikat gigi mana dulu? Kanan dulu. Ini sama memberi petunjuk ini. Ini namanya hidayatul irsyad. Berarti manusia bisa memberi petunjuk apa enggak? Lihat dulu. Kalau hidayah itu hidayatul maunah, hidayatul taufik, itu hidayah, orang itu masuk Islam atau tidak, orang itu menjalankan kebaikan atau tidak, itu hak mutlaknya Allah, manusia nggak bisa. Saya Ali hanya bisa menunjukkan. Lalu apakah Bapak itu nanti itu bisa menjalankan atau tidak, itu haknya Allah. Nah, makanya Rasulullah itu juga pemberi hidayah. Ayo, sholatullah, ayo, mullah ala Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Lanjut. Wasalna millah wabil hadi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Ayo yang semangat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Itu tadi, Pak, wabil hadi rasulillah, hadi dan juga pemberi petunjuk yaitu Rasulullah. Rasulullah memberi petunjuk apa? Namanya petunjuk irsyad, bimbingan pengetahuan. Nah, jadi kalau orang tahu, umpamanya ada orang mengatakan yang memberi petunjuk kita itu manusia, terus kita marah, ngawur aja kamu itu, tobat kamu, istighfar, syirik, tobat. Loh, lah kalau yang ngerti, iya, kalau itu hidayatul irsyad, tidak hidayatul taufik.
Enak ya? Enak betul. Ayo, saya tunjukkan ilmu itu begitu. Ayat pertama yang turun apa? Apa? Kalau saya katakan Fatihah gimana? Yang turun adalah surat Al-Fatihah. Salah. Ya, pokoknya ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Iya, Al-Alaq toh. Iqra tadi itu Al-Alaq. Tapi saya mengatakan, ada orang mengatakan yang turun pertama itu surat Al-Fatihah, ayat Fatihah. Betul apa enggak? Enggak berani jawab toh? Enggak berani jawab toh? Tuh, takut salah. Saya juga tahu tadi ngajar studi Quran, Pak, gitu. Ternyata sama-sama benar. Kalau Quran itu yang pertama turun surat Al-Alaq 1 sampai 5, itu adalah ayat yang tidak lengkap satu surat. Berapa ayat tadi? 1 sampai 5. Surat Al-Alaq berapa isinya? Enggak tahu toh? Banyak. Tapi kalau itu ayat yang turun lengkap komplit satu surat adalah surat Al-Fatihah. Begini orang punya ilmu itu akhirnya tidak mudah marah toh. Masya Allah. Oke. Semangat satu mencari ilmu, semangat kedua apa? Mengamalkannya. Oke. Terus sekarang saya percepat sedikit. Yang ketiga, semangat menyebarkannya, mengajarkannya. Semangat mengajarkannya. Semangat mengajarkannya. Pak Haji, Bapak kan sudah tahu semua ini toh? Ini yang saya ajarkan kan tahu toh? Oke. Loh, enggak, Bapak kan tahu toh yang saya ajarkan ini? Oke. S3 Pak jalankan. Setelah ini Pak, Bapak cari orang yang mau mendengarkan penjelasan Bapak. Jangan dengan milik sendiri Pak. Minimal istri Bapak, minimal anak Bapak tahu. Duduk sini, saya jelaskan. S3 Pak. Orang harus begitu. Dan itu adalah orang-orang yang terbaik Pak, yang mau. Bapak kalau dapat ilmu jangan di bahasa Inggrisnya ojo dimut dewe. Sebar. Siapa yang mau mendengarkan, kasih makan semua, kasih penjelasan, mesti mau Pak, mesti mau. Kalau diolok-olok sok suci, sok pinter, lapo ngurus cocote wong lapo, babah. 3S itu Pak, ini akhlaknya Rasulullah. Abu Hurairah sendiri mengatakan, andaikan saya itu tidak diajarkan oleh Rasul, diperintahkan Rasulullah mengajarkan, saya ini malas ngajarkan itu, saya lebih baik saya nambah ilmu. Jadi 3S itu satu, semangat mencari ilmu. 2, semangat menjalankan. Yang ketiga, mengajarkan. Bapak berani ngajarkan nanti atau besok warung-warung kopi itu? Kalau nggak ada yang mendengarkan, Bapak di depan warung saja, saudara-saudara, enak disebut gendeng tapi gak gendeng daripada ketokane waras tapi gendeng. Mengapa saya ceritakan gitu Pak? Masya Allah Pak, saya ini di Spanyol, saya Spanyol Pak. Di Spanyol, di Belanda, itu orang-orang dari agama kita, agama lain Pak, agama lain itu di tempat keramaian itu yang ngomong sendiri, brothers and sisters, gentlemen, ladies and gentlemen, kayak orang gendeng Pak. Lah aku ngenteni wong Islam sing saya kok gendeng ini kayak aja. Betul Pak itu. Akhirnya saya ikut mendengarkan. Loh, lumayan toh? Lumayan. Berani. Berani. Nah, berarti Bapak dapat ilmu terus dimut. Ini loh Pak 3S itu.
Bapak periksa surat Fussilat ayat 32. Surat Fussilat ayat 32. Sudah ketemu? 32. Surat Fussilat itu 41, Pak. Kok tahu? Lah ini catatan saya. Ini Pak, 41 saya tulis. Jadi Bapak jangan nganggap saya pinter. Wah, catatannya kok di sini ada. Belum ketemu, Pak? Ayo, dibaca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Iya. Oh, 33. Ya tambah sendiri satu. Tambah sendiri. Tadi saya bilang apa? Ayo tambah sendiri. Tambah sendiri. 33 ya. Alhamdulillah. Waman ahsanu qawlan. Kata Allah, coba jawab. Siapakah orang yang paling harum ucapannya? Yang paling saya senangi ucapannya dibanding orang yang mengajak mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Atau dia diterjemahkan, tidak ada yang lebih baik di dunia ini daripada suaranya orang yang mengajak kepada Allah. Gendeng, satu gendeng, tapi mulia. Tidak apa-apa dicoba. Atau gini, saya disuruh Pak Ali Aziz. Masya Allah, ini Pak. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Sampai Pak gini Pak, kalau Bapak melakukan pengajaran seperti itu, hattal hud fil bahr, sampai hewan-hewan, seluruh hewan, sampai seluruh ikan di laut itu mendoakan Bapak. Sudah selesai 3S. S1 semangat, ilmu. 2 menjalankan. 3 1T. T terakhir itu adalah tahan bantingan. Apa? Tahan bantingan di dalam melakukan 3 hal itu. Tahan bantingan di dalam menjalankan 3 tadi. Tahan bantingan ketika mencari ilmu, tahan bantingan ketika menjalankannya dengan segala tantangannya, tahan bantingan ketika mengajarkannya itu. Coba sekarang terakhir, baca surah Al-Baqarah ayat 214. Al-Baqarah 214. Sudah ketemu? Sudah Pak ketemu? Oh belum, tidak apa-apa. Ayo Pak, 214. Sudah ketemu? Sudah? Ayo dibaca yang keras. Mic-nya Ustaz. Itu supaya yang keras Mas. Yang keras, masih muda kok. Bismillahirrahmanirrahim. An-hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula
Terjemahkan yang keras. Hah? Loh, enggak ada terjemahnya tuh. Oh, itu loh sebelahnya itu. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal diberikan kepadamu cobaan seperti yang dialami orang Masya Allah. sebelum kamu. Mereka ditimpa kemarahan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pak, itu tegas. Am hasibtum, apakah kamu mengira? Apakah kamu masih berani bermimpi kamu masuk surga, sedangkan kamu belum merasakan gonjang ganjingnya kehidupan? Wa zulzilu wajah, fisiknya diancam, ya, jiwanya ditekan, kelaparan, sakit, sampai orang-orang yang mengikuti Rasul dan Rasul sendiri mengatakan, mata Nasrullah, mata Nasrullah, mata Nasrullah, kapan ditolong Allah, kapan ditolong Allah. Loh, Pak, apakah kamu mengira kamu masih masuk surga, sedangkan kamu belum pernah mengalami seperti itu? Bapak-bapak, kamu mendirikan musola, cari sumbangan ke sana kemari, diolok-olok orang, ngatur yasin, tahlil, itu katanya minta hari libur ternyata diadakan, ya tidak ada yang datang. Minta konsumsi, diberi konsumsi, ya tidak ada yang datang. Terus loh, apalagi ini? Terus pokoknya segala cara, Pak. Loh, kalau Bapak pernah stres kayak gitu itu lumayan, Pak, lumayan. Itu, Pak, surat Al-Baqarah tadi 214. Am hasibtum, apakah kamu itu masih berani berdoa minta surga, sedangkan kamu itu belum merasakan yang dirasakan oleh Nabi dan Rasul? Masya Allah, Pak. Nabi Dawud itu loh, Pak, disembelih loh, Pak. Bapaknya protes, Zakaria itu, gimana anakku disembelih? Juga ngecangkem kon, langsung digeraji, Pak, dipelajari dua. Rasulullah itu berapa bulan, Pak, tidak boleh makan dari luar, diboikot. Bapak telat konsumsi sedikit aja marahnya amit-amit, Pak. Ya Allah, tidak kebagian kue satu bungkus saja itu dimasukkan WA. Wah, Pak Amir goblok. Wah, cukup Pak, cukup. Jadilah muslim bermental Nabi. 3S 1T. S1 semangat ilmu. Yang kedua apa itu? Menjalankan. Yang ketiga semangat mengajarkan. Kemudian 1T tahan bantingan. Paham? Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.